Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Siti Humaira MA. Yang beranggotakan saya sendiri Nurul Umisa dan teman saya Muhammad Ardiansyah. Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peranan sosial. Gangguan jiwa atau gangguan mental merujuk pada kondisi klinis yang mempengaruhi pikiran, suasana hati, perilaku, dan fungsi umum seseorang. Berikut adalah definisi dari beberapa ahli terkait gangguan jiwa. 1. Frederick Hakanfer dan Arnold P. Goldstein. Gangguan jiwa merupakan kesulitan yang dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain. Kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, menurut American Psychiatric Association, gangguan mental adalah kondisi kesehatan yang ditandai oleh perubahan dalam pemikiran, suasana hati, atau perilaku yang menyebabkan penderitaan atau mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, atau kegiatan rutin lainnya. Ketiga, World Health Organization, yaitu gangguan mental adalah kondisi yang ditandai oleh gangguan pikiran, suasana hati, perilaku, dan persepsi yang terkait dengan stres yang signifikan atau disabilitas yang menyebabkan penderitaan bagi individu tersebut atau ketidakmampuan untuk berfungsi secara optimal. Adapun ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadirnya perasaan cemas atau anxiety dengan perasaan tegang di dalam diri. Kedua, merasa tidak puas dalam artian negatif terhadap perilaku diri sendiri. Ketiga, perhatian yang berlebih-lebihan terhadap problema yang dihadapi. Keempat, ketidakmampuan untuk berfungsi secara aktif di dalam menghadapi problem atau masalah. Jadi, gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan yaitu suatu hambatan yang dialami oleh seseorang atau individu yang diakibatkan karena rusaknya anggota badan secara fisik maupun psikis, sehingga terkendala untuk melakukan kegiatan keagamaan. Menurut Jalaluddin, gangguan yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan seseorang itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana faktor internal ini terdiri dari hereditas, tingkat usia, dan terakhir kepribadian dan kondisi kejiwaan. Yang kedua, faktor eksternal, yang dimana terdiri dari lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan intuisi, dan terakhir lingkungan masyarakat. Di bawah ini akan dijelaskan dari masing-masing tersebut. Yang pertama, faktor internal. A. Hereditas. Hereditas ini merupakan keseluruhan faktor bawaan yang dimiliki oleh setiap individu, di mana perilaku orang tua yang tidak baik bisa saja diturunkan pada anak-anaknya. Hal tersebut akan menjadi gangguan sosial terhadap kehidupan anak-anaknya. B. Tingkat usia, yang merupakan hal yang mengganggu terhadap jiwa keberagaman manusia. Dalam perkembangan tersebut dipengaruhi aspek kejiwaan
dan juga tingkat berpikir, di mana anak-anak yang mulai menginjak masa remaja akan berpikir lebih kritis terhadap ajaran agamanya, sehingga pada usia ini ada keraguan para remaja tersebut terhadap ajaran agamanya, di mana mereka ragu antara ingin melaksanakan ajaran agama dengan ingin menuruti masa pancaroba dengan mulai datangnya masa pubertas. Yang ke-C, kepribadian menurut psikologi terdiri dari dua unsur, yaitu hereditas dan pengaruh lingkungan. Hubungan antara kedua unsur ini membentuk kepribadian, sehingga menyebabkan munculnya konsep tipologi dan karakter. Tipologi ini cenderung kepada unsur bawaan, sedangkan karakter lebih mengarah pada pengaruh lingkungan. Dua faktor eksternal. A. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan faktor eksternal yang sangat penting dalam membentuk perkembangan jiwa keagamaan suatu individu, yang dimana peneliti menunjukkan bahwa keluarga yang mempraktikkan agama secara aktif dan memiliki komunikasi yang baik mengenai nilai-nilai agama, maka akan memiliki anak yang lebih taat beragama, dan begitu pun sebaliknya. Kedua, lingkungan intuisi. Lingkungan intuisi ini, seperti sekolah atau lembaga keagamaan, juga dapat mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan individu. Peneliti menunjukkan bahwa lingkungan intuisi yang mendukung praktik keagamaan, seperti sekolah yang memiliki kurikulum agama atau lembaga keagamaan yang memiliki program pengajaran agama yang baik, dapat meningkatkan keaktifan dan komitmen agama suatu individu. C. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi nilai-nilai dan praktik keagamaan. Peneliti menunjukkan bahwa individu yang tinggal di lingkungan yang taat beragama cenderung memiliki komitmen agama yang kuat. C. Macam-macam gangguan pada perkembangan jiwa keagamaan. Dengan agama dan spiritualitas seseorang, gangguan ini dapat mempengaruhi cara gangguan dalam perkembangan jiwa. Keagamaan adalah gangguan mental yang terkait seseorang memahami, mempraktikkan, dan mengalami keyakinan agamanya. Berikut macam-macam gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan sebagai berikut. Yang pertama, krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terjadi ketika seorang meragukan keyakinan agamanya. Krisis ini dapat disebabkan oleh pengalaman traumatis, perbedaan keyakinan dengan lingkungan sekitar, atau kejadian-kejadian yang menentang keyakinan seseorang. Yang kedua, kemurungan spiritual. Kemurungan spiritual terjadi ketika seorang merasa kehilangan arah hidup dan tidak lagi menemukan makna hidup dalam agama yang dianutnya. Yang ketiga, kekuatan spiritual. Ketakutan spiritual terjadi ketika seorang merasa takut atau cemas terhadap kekuatan supranatural, atau rasa takut akan kehilangan keyakinan. Yang keempat itu fanatisme. Fanatisme terjadi ketika seorang menjadi terlalu fanatik terhadap keyakinan dan mengabaikan pandangan yang berbeda dari orang lain. Yang kelima itu konflik spiritual. Konflik spiritual terjadi ketika seorang mengalami ketidaksepakatan antara nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan emosional sosialnya. Skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap realitas, termasuk persepsi terhadap agama. Yang ketujuh, gangguan kecemasan dapat mempengaruhi keyakinan seseorang terhadap agama, menyebabkan ketidakpastian dalam keraguan. Yang terakhir itu yang delapan, gangguan bipolar. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam beribadah dan dapat mempengaruhi tingkat keyakinan terhadap agama. Gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan adalah kondisi psikologis dan emosional yang berkaitan dengan agama dan spiritualitas seseorang.
Adapun beberapa contoh mengenai gangguan jiwa keagamaan seseorang seperti krisis kepercayaan, kemurungan spiritual, ketakutan spiritual, fanatisme, konflik spiritual, skizofrenia, gangguan kecemasan, dan gangguan bipolar. Gangguan ini dapat mempengaruhi cara seseorang memahami, mempraktikkan, dan mengalami keyakinan agamanya, dan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, penting bagi seseorang yang mengalami gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan ini untuk mencari bantuan medis dan non-medis, serta dukungan sosial untuk memperoleh penanganan dan perawatan yang tepat. Dalam penanganan gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan, pendekatan holistik dan terpadu antara kesehatan mental dan spiritual dapat membantu seseorang dalam mencapai kesejahteraan holistik secara keseluruhan. Itulah pembahasan kami mengenai gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Semoga apa yang kami bahas tadi bermanfaat bagi diri kami pribadi dan orang lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.